Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garut Channel. Selamat datang di pembahasan aerodinamika suatu mobil yang sangat ikonik dan sangat tertanam di hati para petrolhead. Yap, ini adalah sebuah Porsche legendaris, yaitu Porsche 911 GT3. Dan ini adalah generasi terbaru dari 911 atau 911, yaitu generasi ke-8 dengan kode bodi 992 atau 992. 911 GT3 adalah sebuah sport car track ready. Porsche adalah sebuah brand dari Jerman yang sangat kental dengan darah dunia motorsport, sehingga dari zaman dulu sampai sekarang banyak hal-hal yang sangat melekat di mobil tersebut dalam dunia motorsport. 911 GT3 adalah line up mobil Porsche dengan salah satu yang tercepat dan mempunyai tenaga yang sangat buas. Namun memang tidak sebesar dari Porsche 911 Turbo S. Namun pada Porsche 911 GT3 mempunyai seperangkat aerodinamika dan elemen desain di mobil yang membantu performa dan meningkatkan efisiensi downforce pada trek. Sehingga walau tenaga lebih kecil dari Porsche 911 Turbo S, tapi 911 GT3 mempunyai daya menikung atau corner entry dan exit yang lebih baik karena mempunyai elemen aerodinamika yang lebih baik. So, bagaimana aerodinamikanya dengan mobil 911 GT3 ini? Kita akan melihat beberapa elemen aerodinamika yang baik di mobil tersebut. So, inilah dia Porsche 911 GT3 dengan kode bodi 992. Oke, ini adalah mobilnya, yaitu Porsche 911 GT3. Dan ini adalah mobilnya dengan generasi 992. Sebenarnya mobil ini mempunyai kasta yang lebih tinggi lagi dengan spek atau spesifikasi yang lebih track ready, yaitu Porsche 911 GT3 RS. Yap, ada embel-embel RS-nya, berarti yang lebih track ready. Dan ini lebih cenderung untuk road event atau road track, namun tetap mempunyai spesifikasi atau aerodinamika yang sangat luar biasa ketimbang 911 yang lainnya seperti Turbo S, Carrara, GTS ataupun yang lainnya. Dan ini adalah mobilnya. Seperti biasa, nanti di part pertama gue akan bahas untuk bagian depan dan perspektif dan bagian sampingnya. Sementara untuk bagian part 2-nya, seperti biasa gue akan bahas untuk bagian belakang, lalu perspektif belakang dan beberapa detail-detail unik atau khas di mobil ini. So, mari kita saksikan dari Porsche 911 GT3 RS ini, GT3, untuk bagian spek depan dan bagian sampingnya. Oke, gue akan mulai untuk pembahasan bagian depannya dulu ya. Di sini gue sudah siapkan fotonya untuk bagian depan dari Porsche 911 GT3. Yap, ini adalah bagian depannya. Ada apa saja sih di bagian depan di Porsche 911 GT3 ini? Gue akan mulai dari bawah. Di bawah terdapat sebuah lubang angin ya, ataupun disebut intercooler di sini. Lalu di sini terdapat lubang angin juga di samping kiri dan kanannya di sini, di dalam sini, yang ini. Lalu di atasnya ada DRL LED atau lampu kecil. Lalu di sini di kap mesinnya, sebenarnya ini bukan kap mesin ya. Kenapa nanti gue sebutkan apa ini bukan kap mesin? Ini adalah lubang outlet angin, bukan radiator ya, bukan radiator, tapi ini outlet angin yang mungkin saja ini akan memberikan atau membuang angin yang ketika ada di bawah sini ya. Jadi di sini dia akan masuk ke sini seperti itu. Oke. 911 atau Porsche 911 mengusung mesin berposisikan di 3/4 belakang mobil ataupun rear engine. Jadi
Porsche 911, semua Porsche 911 dari dulu, dari generasi pertama sampai generasi sekarang, mereka mengusung atau memakai jenis konfigurasi mesin yaitu berada di sini. Nah, seperti ini. Jadi seperti minggu lalu, seperti di McLaren 750, yaitu mobil yang dengan menggunakan posisi mesin berada di belakang mobil. Yang ini lebih tepatnya dari Porsche ini adalah berada di rear engine, yaitu bertepatan di atas roda ini. Jadi mesinnya terdapat di area-area sini. Nah, inilah mesinnya. Seperti itu. Jadi mereka tidak mempunyai mesin yang ada di depan. Itulah kenapa tadi di depan gue sebutkan di sini bukanlah kap mesin. Ini adalah kap bagasi. Jadi ini adalah trunk atau storage dari mobil tersebut. Jadi kalau dibuka bukan mesin isinya, tapi sebuah bagasi kecil untuk menyimpan barang dan untuk beberapa air seperti wiper mobil, lalu wiper mobil dan segala intercooler ataupun lainnya di sana. Seperti itu. Jadi di depan sini bukanlah kap mesin, jadi sehingga lubang ini tidak memberikan pembuangan atau panas dari mesin tersebut. Jadi ini lubang yang di atas ini, lubang di atas kap mesin ini, dia akan memberikan atau membuang angin yang ada di depan mobil sini. Jadi di bawah ini. Jadi oke, kita mulai ya pembahasannya. Jadi di sini angin akan diterima melewati bagian front fascia depan ini. Yang pertama, angin pasti akan mengenai area sini. Ini bisa diindikasikan adalah sebuah intercooler ataupun area untuk pemanasan pendinginan mesin. Jadi seperti radiator, intercooler turbo ataupun apapun lainnya. Kenapa ada di depan? Sebenarnya ini kan mobil berpenggerak, maksudnya dia berposisikan mobil berada di mesinnya berada di belakang. Jadi otomatis seharusnya mereka mempunyai pendinginan mesin yang ada di tengah mobil. Jadi seperti di minggu lalu, seperti McLaren 750, mereka mempunyai pendinginan mesin atau intercooler radiator ataupun intercooler turbo berada di tengah mobil. Jadi ada di samping dan di tengah mobil, bukan ada di depan. Namun berbeda dengan 911 GT3 ini, mereka kalau kita lihat tadi di samping tidak adanya lubang ataupun intake ataupun lubang angin yang ditujukan untuk ke mesin di belakang sini. Jadi ini agak unik sebenarnya karena mereka memindahkan semuanya itu ke depan. Jadi memerlukan selang ataupun pipa aliran udara yang cukup panjang dari depan mobil sini ke tengah mobil lalu ke belakang mobil. Seperti itu. Jadi membutuhkan pipa ataupun hal lainnya untuk pendinginan mesin tersebut. Dan itu lumayan tidak efisien karena membutuhkan biaya juga yang lebih banyak, biaya pembuatannya, karena tidak adanya di lubang udara yang ada di tengah mobil sini, seperti di sini ataupun dimanapun lainnya. Seperti itu. Oke, itu untuk intercooler di bawah sini ya. Jadi intercooler ini bentuknya dia berada di bawah sini dan dia berbentuk seperti melengkung seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dia bentuknya agak melengkung. Kalau kita lihat dari atas, dia bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dia agak melengkung dan di sini, kalau kita lihat di sini, dia ada lubang lagi. Di sini, jadi dia agak melengkung ke dalam begini, dan di sini juga ada lubang lagi di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah lubang di sini, dan ini adalah jaring-jaring ataupun intercooler turbo di sini. Seperti itu. Nanti akan terlihat di bagian perspektif depan ya. Nanti akan gue jelaskan lebih lanjut di sana.
So itu untuk bagian sininya. Lalu di bagian hitam-hitam di sini dia berbentuk seperti melengkung ke dalam. Nah, dia jadi ada dua lengkungan yang melengkung ke arah dalam mobil, yaitu di sini satu. Di sini dia melengkung ke arah dalam sini. Ke arah dalam sini. Dan yang kedua adalah di luar cover dari intercooler turbo ini, yaitu di sini. Nah, jadi ini bentuknya dia melengkung ke dalam. Dia spesifikan angin tersebut masuk melalui part body, antara body ini dengan body ini. Jadi di sini ada celah di sini. Nah, di sini ada celah udara tersebut yang ditujukan kemana? Nanti kita akan lihat dari samping. So itu untuk bagian bawahnya, dan di sini dia part bodinya melengkung ke sini. Dan ini melengkung ke sini, yang otomatis angin akan ditujukan spesifik ke arah bagian samping mobil sini. Seperti itu. Dan kita akan naik bagian atasnya. Di sini terdapat parts body yang cukup datar. Jadi ini akan memberikan efek udara ke setidaknya ke dua arah. Pertama arahnya ke atas mobil, lalu arahnya ke bagian samping mobil sebelah sini. Jadi ini akan memberikan dua efek arah ketika angin tersebut mengenai part ini. Jadi angin akan dipecah ke arah satu dan ke arah dua, yaitu ke arah samping mobil dan ke arah bagian kap mesin mobil ataupun kap storage ini maksudnya ya, ke atas mobil tersebut. Seperti itu. Dan di bagian atasnya kita bisa lihat ini adalah lampu khas dari Porsche 911 dari tahun ke tahun, yaitu berbentuk oval ataupun berbentuk bulat seperti ini. Dan dia mempunyai kontur yang berbentuknya seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu. Dan ini akan memberikan spesifik angin ke arah samping sini, ke arah samping sana. Seperti itu. Dan lagi-lagi di sini ini akan membuang bukan membuang panas mesin, tapi akan membuang aliran udara, air murni ya. Jadi udara murni atau udara dingin untuk memperlancar ataupun mendistribusikan beban angin lebih merata ke atas tengah mobil di sini. Jadi diindikasikan lubang ini. Sebentar gue akan lihatkan dari atas mobil ya. Nah, lubang ini dia menerima angin yang ada dari depan mobil sebelah sini, dari depan mobil, lalu naik ke atas mobil sini. Seperti itu. Jadi ini bukanlah pembuangan udara panas, ini melancarkan ataupun membuang udara dingin yang tadinya diterima dari depan mobil. Seperti itu ya. Jadi ini tidak membuang panas mesin mobil tersebut. Seperti itu. So kita akan masuk ke bagian perspektifnya di sini. Nah, ini adalah perspektifnya. Gua akan perjelas lagi di sini. Jadi untuk bagian depan sini, yang seperti tadi gue bilang, di sini dia ada dua parts ya. Jadi di sini satu dan di sini dua. Untuk bagian depan mobil ya. Jadi terbagi dua bumper ataupun dua fascia, dua jenis desain berbeda. Seperti itu. Jadi yang di bawahnya tadi yang gue bilang dia berbentuknya seperti melengkung ke arah dalam mobil, melengkung seperti ini. Dan di sini terdapat lubang seperti itu. Di sini juga terdapat lubang ke arah dalam tengah mobil ya. Jadi ini untuk memperlancar aliran udara tersebut. Jadi lebih aerodinamis dan lebih efisien udara tersebut. Jadi udara tidak hanya mengenai radiator sebelah sini, tidak akan masuk ke radiator ini saja, tapi juga akan disalurkan ataupun dialirkan ke tengah dalam mobil tersebut. Dan tadi seperti gue bilang, di sini dia lebih
lebih melengkung ya ke arah dalam. Ini akan memberikan efek udara pembagian distribusian lebih merata ke tengah mobil seperti itu. Dan ini dia lebih melengkung, dan ini akan memberikan efek ke bagian tengah mobil, ke bagian roda depan. Seperti itu. Nah, ini untuk bagiannya. Jadi udara yang tadi dikeluarkan dari outlet radiator ini, dia akan bergerak ke tengah mobil melewati kap mesin ini, lalu naik ke atas mobil. Seperti itu. Lalu naik ke atas mobil ya. Jadi seperti itu, dan angin di sebelah sini dia bisa ke sini ataupun bisa ke sana. Seperti itu. Jadi untuk bagian depan saja banyak pembagian distribusi beban angin ke bagian tengah mobil ya. Jadi ada satu ke bagian radiator, lalu ke bagian tengah radiator sebelah sini, ke bagian pinggirnya, lalu ke bagian part mobil yang hitam ini, ke tengah mobil, lalu ke atas mobil, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke bagian samping, dan inilah bagian sampingnya dari Porsche 911 GT3. Bentuknya yang sangat khas dari generasi ke generasi, membuat Porsche 911 GT3 ataupun Porsche 911 lainnya sangat mudah dikenali di jalan. Jadi dari gen pertamanya sampai ke generasi sekarang ini, yaitu generasi ke-8, siluet ataupun bentuk utamanya dari Porsche 911 tidak berubah-ubah dari dulu, dan itu sangat mudah dikenali dan sangat-sangat ikonik bagi para pecinta otomotif di dunia sini. So, bentuk sederhananya dari Porsche 911 GT3 ini, dia berada di tengah, kokpitnya berada di tengah mobil. Bukan seperti McLaren ataupun mobil lainnya yang mempunyai konfigurasi mesin belakang yang otomatis posisi driving style dia lebih condong ke depan. Namun di Porsche 911 semuanya tidak mempunyai konfigurasi seperti itu. Dia mempunyai konfigurasi walaupun mesinnya ada di belakang, namun tempat duduk ataupun kokpit dia konfigurasinya berada di tengah-tengah mobil. Seperti ini. Nah, jadi kokpitnya tetap berada di tengah, tidak ada bukan seperti McLaren yang kokpitnya berada di ujung pinggir sini. Jadi sebentar. Jadi bukan seperti McLaren. Kalau Porsche adalah seperti ini. Kita akan tarik garis. Posisi driving style-nya berada di tengah sini. Kalau Porsche 911. Sedangkan kalau mobil lainnya yang mempunyai konfigurasi mesin belakang dan mempunyai konfigurasi tempat duduk ataupun kokpit lebih maju ke depan, dia sekitaran sini, sekitaran sebelah sini. Jadi membuat kap mesin itu lebih pendek ketimbang area belakang mobilnya, seperti ini. Jadi walaupun kap mesinnya pendek, dia mempunyai area belakang yang panjang untuk memberikan space atau ruang kepada mesin tersebut. Tapi kalau Porsche, semua Porsche bukan hanya 911 GT3, namun yang spek-spek standar ataupun di atasnya, dia mempunyai konfigurasi berada di tengah seperti ini. Jadi mempunyai kap mesin atau bonet yang panjang seperti mobil-mobil khas mobil-mobil lainnya. Namun ternyata mereka mempunyai konfigurasi mesin yang ada di belakang. Seperti itu. Dan efek dari posisi driving yang ada di tengah sini memberikan efek angin yang lebih cenderung, yang lebih normal ya. Jadi maksud gue seperti ini. Ketika mobil tersebut berada di tengah kokpitnya atau di tengah sini, dia mempunyai bonet yang panjang sebelah sini. Sebentar. Dia mempunyai bonet ataupun kap mesin ataupun kap lainnya yang ada di depan sini. Bonet di depan yang lebih panjang sehingga memberikan efek angin itu lebih banyak di depan sini. Jadi angin akan diterima lebih banyak di area depan sini, dan angin tersebut akan dinaikkan ke atas
sebentar, akan dinaikkan ke atas mobil melalui atap sini. Sebentar, melalui atap mobil sini, lalu dia akan naik ke atas mobil paling atas dan dia akan turun perlahan sebelah sini. Nah, seperti itu. Jadi siluet utamanya aerodinamika seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih cenderung normal untuk bagian aerodinamika atasnya. Secara topnya dia lebih normal seperti mobil layak lainnya. Jadi dia seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk airflow utamanya dari depan. Namun tidak semuanya untuk 911 GT3 ini seperti itu. Maksud gue, kenapa? Karena pada bagian belakangnya Porsche 911 ini mempunyai setidaknya dua spoiler. Yang pertama adalah ini adalah spoiler yang ada di belakang mobil. Bukan aksesoris sih sebenarnya, cuman dia lebih seperti aftermarket, tapi dia asli dari Porsche-nya. Yang kedua adalah dari segi desain di sebelah sini. Nah, ini adalah spoiler ataupun lebih cenderung ke namanya adalah ducktail, yaitu spoiler kecil yang ada di bagian belakang mobil, yang dia lebih terkonfigurasi kepada desain ataupun lebih terarah kepada desain. Kalau ini adalah seperti aftermarketnya ya, walaupun asli dari Porsche-nya. Seperti itu. Dan di belakang ini terdapat dua area spoiler untuk meningkatkan efisiensi aerodinamikanya. So itu akan gue lebih bahas untuk di bagian part belakang dan part detail di part 2 artinya. So stay tune untuk part 2 nya di hari Minggu besok. Gue kali ini akan bahas lebih untuk bagian sampingnya. Kita akan mulai dari depan seperti ini. Nah, ini gue tadi sempat mention untuk bagian depannya. Sebentar. Nah, lubang udara yang ada tadi di bagian depan di sebelah sini. Sebentar. Bagian sebelah sini dia adalah lubang udara untuk mengalirkan udara. Jadi ini tembus ya. Lubang ini tembus yang ada di bagian dalam sini. Dia tembus ke dalam mobil dan dia alirkan ke bagian sebentar. Jadi sebelah sini dia dialirkan ke bagian dalam mobil sini. Nah, ke bagian arc wheel atau lingkar roda ini. Seperti itu. Jadi dia bolong ke arah ditujukan ke arah bagian arc wheel ini. Dan otomatis juga ditujukan untuk pendinginan rem satu ini dan untuk ke area luar ban sebelah sini ya. Seperti itu. Jadi ada 3 fungsi utama dari lubang udara yang ada di sini. Yang pertama untuk mendinginkan rem sebelah sini, lalu masuk ke bagian arc wheel, lalu pastinya akan dikeluarkan ke bagian luar ban sebelah sini ya. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke bagian samping lagi. Jadi ya seperti itu saja sepertinya. Jadi memang seperti sederhananya, tidak banyak hal menarik, tidak banyak aerodinamika elemen di bagian samping. Jadi cukup normal ya. Dan ya bisa kita lihat di sini sedikit saja. Di sini dia ada area lengkungan, area part bagian desain mobil di sini. Dan ini akan memberikan efek nanti akan terlihat di bagian belakangnya. Ini akan memberikan efek udara naik ke atas mobil ataupun ke bagian luar mobil seperti itu. Nah, dari sini ya sepertinya kelihatan. Nah, jadi ini ada area gembung yang lumayan menonjol di sini.
Jadi ini memberikan efek udara ke luar mobil ataupun naik ke atas mobil seperti ini. Seperti itu ya. Jadi udara terbagi ke dua arah, maksudnya seperti itu. Ya sudah seperti itu saja. Jadi cukup normal untuk bagian sampingnya, dan ya untuk bagian belakangnya dan bagian part detailnya bisa kalian tonton untuk bagian di part 2-nya. So thank you guys sudah menonton. Ini adalah part pertamanya. Di esok hari gue akan bahas untuk bagian belakang dan detail di jam yang sama. So thank you guys sudah menonton, dan terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. So, ini adalah bagian pertamanya. Thank you guys sudah menonton, and see you on the next video.